Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat pertama bulan Februari, tanggal 4 Februari 2022. Terima kasih kepada Anda yang sudah setia mendengarkan Renungan Mutiara Pagi tiap-tiap hari. Hari ini pada hari Jumat pertama saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 20. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar itu ia berkata, "Bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkannya. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan di Galilea. Para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya, karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh orang mengawal, seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Herodes. Mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi di mana saja Anda berada. Kita mendengar dari perikop Injil hari ini, Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes Antipas karena dia telah mengambil, atau lebih tepatnya merampas istri saudaranya yang bernama Herodias.
Rupanya Herodias tidak berkenan dengan sikap Yohanes itu. Dia lalu menyimpan dendam. Dan yang namanya dendam akan dicari waktu yang tepat untuk membalaskannya. Maka ketika ada kesempatan yang baik, ia memanfaatkannya untuk menyingkirkan Yohanes dengan memperalat putrinya yang menyukakan hati Herodes dan para tamu pada saat ulang tahun Herodes. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, di sisi yang lain ada Herodes yang gengsinya setinggi langit. Demi gengsi, Herodes mengambil keputusan yang bertentangan dengan suara hatinya sendiri. Hatinya melihat kebenaran dalam pewartaan Yohanes Pembaptis. Baginya, Yohanes itu adalah orang yang benar, orang yang suci hidupnya. Karenanya dia segan kepada Yohanes dan berusaha untuk melindunginya. Herodias punya dendam, Herodes punya gengsi. Namun keyakinan hati dari Herodes itu, saudari-saudara, ternyata tidak teguh. Ia peragu. Ia tidak memiliki keyakinan hati yang kuat, yang teguh. Manakala rasa gengsinya terusik lebih-lebih. Gengsi karena kedudukannya yang tinggi. Gengsi kalau dia tidak melaksanakan ucapan atau janjinya kepada putri dari Herodias. Gengsi karena berjanji di depan para tamu undangan, para pembesar. Dan macam-macam gengsi yang sudah menggelapkan muka atau mata daripada Herodes. Atau perpaduan antara dendam Herodias dan gengsi daripada Herodes, itulah yang kemudian, saudari-saudara, melahirkan kisah pembunuhan yang tragis. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan diletakkan dalam sebuah talam. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, rasa gengsi, apalagi dendam, terkadang juga ada dalam hidup kita sebagai umat beriman. Karena gengsi, banyak orang membeli sesuatu yang sebetulnya tidak dia butuhkan. Sekalipun harus berutang, sekalipun harus kredit dan sebagainya. Gengsinya terpenuhi, tetapi kebutuhan keluarga terancam. Karena gengsi, saudari-saudara, saudara bisa menjadi musuh dan orang lain bisa menjadi saudara. Karena gengsi, atau demi gengsi, mempertahankan gengsi, maka dengan mudah orang saling menghancurkan. Dengan mudah orang saling menyingkirkan satu sama lain. Dengan mudah orang berusaha saling menjatuhkan satu sama yang lain. Bahkan karena gengsi, dengan mudah orang saling membunuh satu sama yang lain. Saudari-saudara, salahkah kalau kita punya gengsi? Tentu saja dalam arti tertentu mungkin tidak sangat salah. Tetapi akan lebih baik lagi, saudara-saudari, kalau gengsi atau gengsilah kalau kita tidak ingin menjadi orang yang benar dan suci. Sekali lagi, gengsilah kalau Anda tidak ingin menjadi orang benar dan suci. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Kasihilah semua orang yang Anda jumpai, Anda layani. Berbuat baiklah kepada mereka. Jauhkanlah pikiran-pikiran jahat, dendam,
gengsi yang seringkali justru menutup mata hati, yang seringkali justru melawan suara hati kita, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Semoga dengan demikian saudara-saudara, hari ini kita lalui dengan penuh berkat. Kita menikmati berkat Tuhan dan hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang lain dan bukan menjadi ancaman, bukan menjadi kutuk bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah yang Maha Rahim, ampunilah kami yang telah banyak melakukan kesalahan terhadap Engkau dan terhadap sesama, karena gengsi, karena dendam kesumat. Jangan biarkan suara hati kami menjadi padam karenanya, tetapi tuntunlah kami supaya mencari kebanggaan hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian. Ingatlah kan saudari-saudara akan pasangan-pasangan hidup yang karena macam-macam godaan ingin saling meninggalkan satu sama lain. Kuatkan mereka, ingatkan mereka, sadarkan mereka akan janji-janji perkawinan yang telah mereka ucapkan di hadapan-Mu. Jauhkan mereka dari macam-macam godaan, macam-macam tawaran-tawaran duniawi yang sering kali justru menjerumuskan. Dan kuatkanlah kami, kuatkanlah keluarga-keluarga, agar senantiasa tetap berharap pada penyelenggaraanmu yang bijaksana. Biarlah hari ini dan seterusnya senantiasa menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat dalam Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.